Bismillahirrahmanirrahim. Di antara pembatal puasa yang pertama adalah makan, kemudian yang kedua minum di siang hari Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr, thumma atimmus siyama ila al-lail." Dan makan minumlah kalian sampai terambai kalian benang putih di dalam benang hitam di waktu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam. Artinya kita diperintahkan untuk makan dan minum sampai terbitnya fajar di waktu subuh. Setelah terbitnya fajar di waktu subuh, maka kita menahan sampai malam, sampai terbangnya matahari di waktu maghrib. Saat itulah kita berbuka puasa. Kemudian yang ketiga, muntah dengan sengaja. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, "Man dzarahu qai'un bahwa shaim falaysa alaihi qada'un wa in istaqahu falyaqdi." Barang siapa yang muntah dengan tidak sengaja sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, maka tidak ada qada atasnya, artinya tidak batal puasanya dan tidak ada kewajiban atas dirinya untuk mengganti puasanya di luar bulan suci Ramadan. Wa in istaqahu falyaqdi, dan barang siapa yang muntah dengan sengaja maka batal puasanya dan memiliki kewajiban mengganti puasanya di luar bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat adalah melakukan hubungan biologis di siang hari Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Telah kuhalalkan bagi kalian di malam kalian berpuasa untuk melakukan hubungan biologis dengan pasangan kalian. Mereka istri kalian ibaratnya pakaian bagi kalian, dan kalian wahai para suami ibaratnya pakaian bagi istri kalian. Dan juga dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ketika beliau bersama Rasulullah duduk-duduk, datanglah seorang sahabat kepada Rasulullah berkata, "Celaka saya ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW berkata, "Apa yang menyebabkan engkau celaka?" Sahabat tadi menjawab, "Saya telah melakukan hubungan biologis dengan istri saya di siang hari Ramadan." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Kalau begitu sanggupkah engkau membebaskan budak? Apakah engkau memiliki budak untuk engkau bebaskan?" Maka sahabat tadi mengatakan, "Saya tidak punya ya Rasulullah." Artinya saya tidak sanggup. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Kalau begitu sanggup engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Maka sahabat tadi mengatakan, "Saya tidak sanggup ya Rasulullah. Saya tidak bisa ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata lagi, "Kalau begitu sanggup engkau memberi makan orang miskin 60 orang?" Maka sahabat tadi berkata, "Saya tidak bisa ya Rasulullah. Saya tidak sanggup ya Rasulullah." Maka saat itu Rasulullah diam. Maka ada di antara sahabat yang memberikan kepada Rasulullah SAW hadiah 1 keranjang kurma. Maka Rasulullah SAW mengambil hadiah tersebut, kemudian berkata, bertanya kepada para sahabat, di manakah sahabat yang bertanya tadi, itu tentang perkara dia melakukan hubungan biologis dengan istrinya di siang hari Ramadan. Maka maka sahabat tadi menjawab, "Saya ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Ambil 1 keranjang kurma ini dan beri makan kepada orang miskin." Kemudian sahabat tadi berkata, "Apakah ada lebih miskin daripada saya ya Rasulullah? Dari ujung timur kota Madinah sampai ujung barat kota Madinah, tidak ada lebih miskin kecuali saya ya Rasulullah." Kepada Rasulullah SAW tertawa sampai kelihatan gigi taring beliau dan berkata kepada sahabat tadi, "Kalau begitu beri makan keluargamu ini." Kemudian yang kelima di antara pembatal puasa adalah adanya haid. Kemudian yang keenam, nifas bagi seorang wanita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah apabila seorang wanita itu kedatangan tamunya yaitu haid, dia tidak salat dan juga tidak berpuasa. Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Aisyah pernah ditanya akan perkara ini. Kemudian Ummul Mukminin menjawab, "Kana yusibuna dzalika fa nu'maru biqada'is shami wa la nu'maru biqada'is salati." Bahwa kami pernah mengalami hal ini
di zaman Rasulullah alaihissalatu wassalam, kemudian kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, mengganti puasa di luar bulan suci Ramadan, dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Kemudian ya, yang ke-8 adalah melakukan onani bagi laki-laki. Kemudian yang ke-9 melakukan masturbasi bagi seorang wanita. Sebagaimana dalam hadits qudsi, hadis riwayat Imam Ahmad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli." Dia meninggalkan makanannya, ya, dia meninggalkan minumannya, dan juga meninggalkan syahwatnya karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan melakukan onani, melakukan masturbasi itu membutuhkan syahwat. Maka dengan meninggalkan, menjaga syahwat kita dari hal-hal yang dilarang saat kita berpuasa, maka ini termasuk dalam perkara yang diperintahkan bagi orang-orang berpuasa untuk menjauhi daripada perbuatan ini. Dan juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan, yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, ya, dia meninggalkan makanannya, dia meninggalkan minumannya karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 di antara pembatal puasa adalah murtad. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Dan barang siapa yang keluar murtad dari agamanya, yaitu agama Islam, kemudian meninggal, maka mereka termasuk orang kafir. Mereka orang kafir, dan mereka itulah amal-amal mereka hangus di dunia dan di akhirat, dan mereka itu adalah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah ayat 217. Semoga kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa ini, tetap istiqomah, dan semoga Allah memberikan kepada kita nikmat iman Islam, dan kita berlindung kepada Allah dari pembatal yang terakhir, yaitu murtad. Semoga kita tetap istiqomah dan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak dalam keadaan beriman.